Sebagian orang merinding ketika mendengar kata santet. Mereka percaya santet adalah suatu kejahatan yang dilakukan orang terhadap orang lain dengan bantuan hal di luar nalar. Di tengah masyarakat Indonesia, cerita tentang santet cukup banyak yang berseliweran. Bahkan ada kisah yang menceritakan orang sampai meninggal dunia gara-gara disantet. Ya, boleh percaya atau tidak. Tak memandang status sosial, santet bisa tertuju pada siapa saja, termasuk para artis tanah air. Berikut cerita tentang santet dari 3 artis berikut ini. Yang pertama, Iva Novanda. Mantan personel trio Macan ini pernah disantet saat masih berseragam putih abu-abu. Duduk di bangku SMA, awalnya Iva tak pernah tahu ada yang aneh di dalam tubuhnya. Hingga akhirnya, Iva mengaku diajak sang bunda jalani ritual bersama di sebuah ruangan gelap. Lantaran tak mengerti apa-apa, dia manut saja. Tak berselang lama, kejadian aneh mulai muncul. Sebuah keris tiba-tiba muncul dari tempat tidurnya. Rupa keris itu tak seperti keris pada umumnya karena hanya sebesar jari tengah. Sebelum keris ditemukan, Iva mengaku sering sakit-sakitan. Malah, dia pernah tak sembuh dari sakit selama setahun. Dari situ, dia baru sadar telah diguna-guna lewat media berupa keris. Yang kedua, Anisa Bahar. Anisa Bahar alami hal di luar nalar setelah ada yang tak senang dengan pernikahannya pada tahun 2003. Dia masih ingat betul, kakak dari suaminya waktu itu teriak kesakitan di hari pernikahan. Hal itu tentu saja bikin para tamu undangan heboh. Sepemilik goyang patah-patah ini yakin ada orang iseng yang ingin menyantetnya. Namun, kata dia, kiriman itu salah sasaran karena seharusnya Anisa yang kena santet. Anisa makin yakin kakak iparnya terkena santet karena tak kunjung sembuh setelah dibawa ke dokter. Belum menyerah, pihak keluarga membawanya ke paranormal. Yang ketiga, Andre Taulany. Presenter sekaligus komedian satu ini pernah mengalami peristiwa di luar akal sehat saat dia berencana terjun ke dunia politik. Ketika itu, Andre maju sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Cerita berawal di suatu hari sekitar pukul 7 pagi. Rumah Andre tiba-tiba didatangi segerombolan orang. Sebelum pergi, mereka melempari rumah tersebut dengan benda-benda aneh. Andre sudah pasti terkejut. Dia kemudian beranjak bangun dari tempat tidurnya dan memeriksa langsung apa yang dilihat sang istri. Andre menemukan 3 bungkusan yang dilemparkan segerombolan orang tadi. Masing-masing isinya ada kembang, silet, dan potongan cutter, telur, dan kertas. Bungkusan lainnya terdapat tulisan-tulisan bertinta merah dan hitam yang menggunakan bahasa daerah. Adapun makna tulisan itu bernada caci maki. Hari belum berganti, beberapa kejadian aneh langsung menimpa keluarga Andre. Anak-anaknya muntah tanpa alasan yang jelas. Dia pun menduga ada orang yang menyerangnya terkait pencalonannya sebagai wakil wali kota. Sejak peristiwa itu, Andre lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan. Dapatkan update video terbaru berita Indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya.